Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 585. Mereka takut. 3 pahlawan Tianmen. Meskipun dia bukan pemain top di klub Tianmen, dia jelas merupakan master dari klub Tianmen. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang ini telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk masyarakat Tianmen. Alasan mengapa perusahaan besar seperti Sunleng Group dan Aili Group mematuhi pengaturan Zhou Fenghua sangat berkaitan dengan ketiga orang ini. Mereka telah melihat dan mengalami banyak pembunuh yang masuk dalam daftar pembunuh dunia dan organisasi tentara bayaran, dan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di tangan mereka. Bahkan tuan dari keluarga Zhou saat ini tidak takut, dan mereka seimbang. Namun, dia tidak pernah menyangka akan menabrak tembok di depan Ji Fei. Lebih mudah bagi Liu Fei membunuh kedua saudara laki-lakinya daripada membunuh seekor ayam. Ji Fei bahkan tidak mengambil inisiatif menyerang, jadi dia menghancurkan kedua saudaranya. Situ Xiang sedikit terkejut, dan hatinya masih merasa tidak percaya. Namun saat berikutnya, ketika dia melihat mayat kedua saudara laki-lakinya yang berdarah, dia segera membungkuk dan mengangkat celananya. "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuh kami?" Nadanya kasar dan penuh amarah. "Ji Fei, aku tidak peduli apakah namamu Ji Fei atau Zhang Fei. Sekarang setelah kamu membunuh kedua saudara laki-lakiku, kamu harus segera berlutut di hadapanku dan biarkan aku membunuhmu. Jika tidak, aku akan membiarkanmu membunuh seluruh keluarga." "Konyol, tidakkah kamu melihat bahwa kakakmu sudah menjadi mayat?" Qi Yuan tidak bisa menahan kutukan. Situ Xiang sangat marah hingga pembuluh darah muncul di dahinya, dan dia menatap Ji Fei. "Kamu membuat pilihan sendiri. Jika tidak, kamu pasti akan menyesalinya." Memikirkan pentingnya Zhou Fenghua melekat pada 3 bersaudara dan kekuatan kuat di belakang masyarakat Tianmen, dia tidak takut dan bahkan merasa bahwa tuntutannya tidak tinggi. "Kamu ingin aku membunuh seluruh keluarga?" Ji Fei merasa dingin di hatinya. Zhou Fenghua menyebabkan orang tuanya menghilang dan menjadikan dirinya tunawisma pada usia 8 tahun. Inilah orang yang ingin membunuh seluruh keluarganya. Apakah mereka tidak tahu siapa mereka? Situ Xiang tidak tahu apa yang dipikirkan Ji Fei. "Benar, jika kamu tidak ingin membunuh seluruh keluargamu, lakukan saja apa yang aku katakan." Patah, Ji Fei tiba-tiba melangkah maju dan menamparnya tanpa peringatan apapun. "Apa yang akan terjadi jika aku tidak melakukan apa yang kamu katakan? Apa kamu tidak tahu bagaimana kakakmu meninggal?" "Ah, kali ini wanitalah yang berteriak lebih dulu." "Siapa kamu?" Situ Xiang menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan menatap Ji Fei. Dia sebenarnya tidak tahu siapa Ji Fei, tapi kesombongan dan sikap mendominasi Ji Fei membuatnya marah. "Patah, kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Beraninya kamu menjadi begitu sombong." Ji Fei menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Engah, Situ Xiang memuntahkan seteguk darah. Saat ini, dia semakin tertekan dan ingin muntah darah. Dia tidak tahu siapa Ji Fei, tapi dia marah dan depresi sekarang karena alasan sederhana. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindari tamparan Ji Fei. "Terlalu kejam, terlalu cepat, kamu masih belum tahu, kan?" Ji Fei mengangkat tangannya, siap bertarung. Situ Xiang sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Melihat Ji Fei, siapa kamu?" Dia sekarang tahu bahwa Ji Fei di depannya pasti sangat baik, dan dia sangat marah pada dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa datang untuk membunuh orang, dan dia sedikit takut ketika datang untuk memukulnya.
Apalagi saat aku berpikir bahwa aku tidak bisa melawan dengan kekuatanku sendiri, aku semakin ketakutan. Ji Fei mencibir dalam hatinya, dia benar-benar bodoh jika tidak melawan. Kepala ini benar-benar sakit, dia diam dan situs siang gugup. Dia terus melihat keluar, tetapi sosok Zhou Fenghua tidak muncul. "Kemana kamu pergi malam ini?" Qi Yuan bertanya. "Grup Jianghua, apakah kamu tahu siapa kita kali ini?" Qi Yuan bertanya dengan dingin. Apakah kamu dari keluarga Zhou?" Patah. Ji Fei tiba-tiba menamparnya lagi. Orang macam apa keluarga Zhou itu? Engah, situs siang merasakan energi dan darah melonjak di dalam tubuhnya, dan seteguk darah muncrat. "Apa yang kamu inginkan?" Dia terpana oleh Ji Fei sekarang. Qi Yuan melangkah maju sambil tersenyum. "Jika kamu ingin bertahan, jawab pertanyaanku sekarang." Situs siang tidak menjawab, tapi menatap Qi Yuan. "Siapa kamu?" Situs siang bertanya dengan ragu-ragu. Melihat Ji Fei, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Begitu pikiran Anda rileks, Anda tidak akan memukul diri sendiri lagi. "Namun Patah, giliranku untuk memukulmu kali ini." Kata-kata Qi Yuan jatuh dan tamparannya pun jatuh. Situs siang hampir kehilangan kesabaran, masih dipukuli dengan sedih. "Qi Yuan, mulai sekarang, saya hanya akan menanyakan setiap pertanyaan satu kali. Jika Anda tidak menjawab, saya akan berkumpul dengan saudara Anda. Sekarang mulailah menjawab pertanyaan yang baru saja saya ajukan." Kami adalah anggota masyarakat Tianmen. Kami disebut 3 pahlawan Tianmen." Situs siang gugup dan berkata langsung. Ji Fei mengerutkan kening. "Saya pernah mendengar tentang organisasi bernama Masyarakat Tianmen ini sebelumnya. Tetapi kemudian tidak ada berita tentangnya. Saya tidak menyangka bahwa itu ternyata adalah organisasi Zhou Fenghua. Jadi bukankah Jefferson, Aso, Manisius, dan lainnya semuanya anggota masyarakat Tianmen?" "Siapa kamu, Zhou Fenghua?" Qi Yuan terus bertanya. Tuan kami, siapa lagi yang ada di masyarakat Tianmen?" "Juga, masih ada lagi." Situs siang ragu-ragu. Baru saja kaget, sekarang sudah sadar, jika dia mengatakan ini, nampaknya dia juga akan mati. Menatap Qi Yuan, dia terdiam. "Kamu mau mati?" Situs siang tidak takut kali ini. Orang di depanku adalah Qi Yuan, bukan Ji Fei, jadi apa yang menakutkan? Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena merasa malu dan takut, jadi dia mengaku. Oleh karena itu, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap pembunuh langsung yang membunuh saudaranya di hadapannya. "Pergilah ke neraka." Situs siang meninju Qi Yuan langsung ke jantungnya. "Kamu sedang mencari kematian." Qi Yuan memarahi dengan marah. Tanpa menyembunyikan tubuhnya, dia memukulnya dengan keras. Bang! Tinjunya bertabrakan, menghasilkan suara yang membosankan. Tinju situ siang dipukul mundur dengan paksa oleh Qi Yuan. Situ siang tercengang. Dia tidak menyangka Qi Yuan mampu menangkap pukulannya. Qi Yuan hanyalah seorang pengikut, ternyata. "Setara, saudaraku, berkumpullah." Kata-kata Qi Yuan terdiam. Situ siang bahkan tidak melihat dengan jelas. Dia merasa pusing di depan matanya, dan kemudian dia seperti melihat 2 saudara laki-laki melambai padanya. Bang! Rasa sakit yang hebat datang dari kepalanya. Kemudian matanya melebar ketika melihat darah muncrat dari lehernya yang kepalanya berada jauh dari tubuhnya. Kepalanya terpesona oleh pukulan Qi Yuan. "Ayo kita berfantasi indah." Qi Yuan menarik tangannya kembali, meninggalkan aroma samar di atasnya. Dia baru saja meminum obat yang bisa menimbulkan halusinasi.
Ayo pergi." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan keluar. Qi Yuan dan Ji Fei keluar selama 1 menit penuh. Wanita di rumah itu akhirnya bereaksi karena terkejut dan menjerit tajam. Zhou Fenghua sedang duduk di kamar pribadi. Ketika dia mendengar teriakan itu, dia melihat ke arah Wulong di sebelahnya. Sepertinya ketiga pahlawan Tianmen benar-benar iblis. Mereka bahkan membuat wanita lelah seperti ini. Ledakan, pintu tiba-tiba dibuka. Mereka takut. Bab 586 Klub Tianmen. Ji Fei, Teng, Zhou Fenghua berdiri dari tempat duduknya dan meraung dengan marah. Dia membenci Ji Fei sampai mati. Tiba-tiba saya melihat ketegangan dan kebencian. Suara mendesing, Wulong menyerang Ji Fei. Qi Yuan melangkah maju dan mengangkat tangannya, dan aliran bubuk obat mengenai wajah Wulong. Tubuh Wulong yang bergerak maju berhenti sejenak, dan kemudian jatuh dengan lembut. Zhou Fenghua juga kaget saat melihat pemandangan ini. "Ji Fei, apa yang kamu lakukan pada mereka bertiga?" Mereka pergi ke jalan Huangquan bersama-sama. Qi Yuan berkata sambil tersenyum. Sepertinya yang baru saja dia bunuh bukanlah manusia, melainkan anak kucing dan anak anjing. Kamu benar-benar membunuh mereka semua." Zhou Fenghua terkejut dan tidak percaya. Ini adalah bawahan elitnya. Seharusnya tidak demikian. Apakah kamu ingin melihat tubuh mereka? Qi Yuan bertanya dengan nada menggoda. Zhou Fenghua mencoba untuk tenang dan duduk di sofa, tetapi menjadi diam lagi. Mati saja, toh mereka semua sampah, benar-benar tenang, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Qi Yuan, keluar, Ji Fei berbicara. Qi Yuan mengangguk dan keluar. "Ji Fei, pertumbuhanmu benar-benar mengejutkanku. Kamu adalah pria kuat kecil yang tak terkalahkan yang semakin kuat." Zhou Fenghua penuh emosi saat memikirkan pertama kali dia bertemu Ji Fei sampai sekarang. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena selalu menemukan umpan meriam dan mengirimi saya uang serta hadiah." Ji Fei bercanda dan duduk di sofa di seberang Zhou Fenghua. Zhou Fenghua memandang Ji Fei di bawah cahaya. Wajahnya persis seperti Ji Guanghui, tetapi matanya hampir persis sama dengan mata Zhao Mengchen. Melihat Ji Fei, perasaannya campur aduk dan matanya penuh kerumitan. Ada cinta untuk Ji Guanghui, bahkan lebih banyak kebencian terhadap Zhao Mengchen. "Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan di sini?" Zhou Fenghua bertanya dengan berpura-pura tenang. "Di mana orang tuaku?" Ji Fei bertanya langsung. Zhou Fenghua menggelengkan kepalanya, tidak ada komentar. "Saya kira itulah jawabannya," Ji Fei berkata ringan dengan sedikit penyesalan. "Lalu kamu masih bertanya, bukankah menurutmu IQ-mu sangat rendah?" Zhou Fenghua mengekspor beberapa poin. Ji Fei mencibir, "Tidak peduli seberapa rendahnya aku masih lebih tinggi darimu. Kalau tidak aku harus menjadi tahanan sekarang. Saya akan memberi pelajaran pada Zhou Tianfang hari ini." "Sudahkah kamu memberi pelajaran pada Zhou Tianfang?" Zhou Fenghua sangat terkejut, dan ketenangannya sebelumnya menghilang. "Ya, aku memukul mulutnya 2 kali." Tangan Zhou Fenghua yang memegang gelas anggur menegang, dan jantungnya berdetak 2 kali, yang tidak terbayangkan. "Lalu apa?" Dia bertanya dengan cepat. "Dia diselamatkan oleh Paman Zhou. Jika tidak, dia akan bernasib sama dengan 3 pahlawan Tianmenmu. Sayang sekali, kamu harus membunuhnya, maka aku akan senang." Mata Zhou Fenghua menunjukkan penyesalan yang mendalam. Zhou Tianfang sepertinya bukan kerabatnya, tapi musuhnya. Ji Fei mengangguk. "Itu benar, kamu benar-benar memiliki sikap buruk seperti keluarga Zhou."
Zhou Fenghua ingin marah. Hasil patah, Ji Fei langsung menamparkan Zhou Fenghua. Saya di sini hari ini untuk membunuhmu, pemimpin masyarakat Tianmen. Lalu apa yang akan terjadi dengan masyarakat Tianmen? Ah, Zhou Fenghua sangat marah. Ji Fei, beraninya kamu memukulku, aku. Patah, Ji Fei kembali menamparmu dengan backhandnya. Aku masih tidak percaya padamu ketika aku bilang kamu memiliki IQ rendah. Bukankah aku baru saja menamparmu? Bukankah aku sudah menamparmu sebelumnya? Kamu, binatang kecil yang dibesarkan Ji Guanghui, Zhao Mengchen. Di tengah kata-kata Zhou Fenghua, dia melihat tangan Ji Fei terangkat lagi, dengan tatapan dingin di matanya. Dan dia sangat ketakutan sehingga dia menelannya kembali dengan cepat. Ji Fei, jika kamu membunuhku, seseorang dari masyarakat Tianmen pasti akan berdiri untuk membalaskan dendamku. Zhou Fenghua berkata dengan marah. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Zhou Fenghua, kamu salah. Apa maksudnya, jika aku membunuhmu? Akankah seseorang dari Tianmen keluar untuk membalaskan dendammu? Mengapa? Karena aku akan membiarkan seseorang berpura-pura menjadi dirimu dan kemudian mengendalikan masyarakat Tianmen. Maka itu akan menjadi milikku. Senyuman bangga muncul di bibir Ji Fei. Ketangguhan Zhou Fenghua menghilang seketika dan dia menatap Ji Fei. Bocah cilik, kamu jauh lebih kejam dari ayahmu. Satu sama lain, Ji Fei menatap Zhou Fenghua. Apakah Anda ingin menjelaskannya sendiri, atau Anda ingin saya benar-benar menerapkannya? Zhou Fenghua ditampar 2 kali oleh Ji Fei, dan kesombongannya mereda. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan berkata, Ji Fei, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu akan melanggar keinginan ayahmu. Ekspresi Ji Fei berubah. Mulutnya bergerak sedikit, tapi dia tidak berkata apa-apa, menunggu penjelasan. Klub Tianmen didirikan oleh ayahmu Ji Guanghui, dan dia mengatur agar aku mengelolanya. Mustahil, Ji Fei kaget, dan langsung membalas. Percaya atau tidak, lagi pula itulah kenyataannya. Zhou Fenghua berkata dengan sangat tegas. Ji Fei menatap Zhou Fenghua dan menemukan bahwa matanya sangat tegas dan sepertinya tidak berbohong. Mengapa dia mendirikan masyarakat Tianmen? Karena dia dan ibumu menyesali pernikahan mereka dan menyinggung Long Tang dan Hong Men. Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan mendapat balasan. Jadi dia mendirikan perkumpulan Tianmen sebelum dia bersama ibumu, berharap menggunakan ini untuk melawan 2 besar organisasi. Mendesis, Ji Fei menarik napas, tampaknya cinta ayah kepada ibu bertahan selamanya. Seberapa miripkah ini dengan hadiah 500 juta yang dia berikan kepada keluarga Li 5 tahun lalu? Kompleksitas melintas di mata Zhou Fenghua. Jika bukan karena masyarakat Tianmen, bagaimana keluarga Anda bisa bersama dengan aman selama 8 tahun? Ji Fei, di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa keluarga Ji dan keluarga Zhao berada di balik perlindungan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa masyarakat Tianmen adalah alasannya. Tetapi, Zhou Fenghua, kamu bisa terus menyesatkanku. Dia memilih untuk tidak mempercayai Zhou Fenghua. Wanita ini terlalu licik. Alasan kenapa aku menamparnya 2 kali tadi adalah karena aku ingin dia mengatakan yang sebenarnya. Namun apa yang dia katakan sekarang masih agak sulit dipercaya. Zhou Fenghua menjadi lebih tenang. Percaya atau tidak, tapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa ini adalah kebenarannya. Ji Fei menatap Zhou Fenghua. Dia sepertinya tidak berbohong. Karena perkumpulan Tianmen mampu melindunginya, mengapa hal itu kemudian menghancurkan keluarga kami? Karena pengkhianat itu, ketika Zhou Fenghua mengatakan pengkhianat itu, cahaya dingin muncul di matanya, tampak penuh amarah. Pengkhianat,
Pengkhianat apa? Utusan kanan Tianmen mengkhianati masyarakat Tianmen dan berlindung di Sekte Merah. Sekte Merah menyerbu masyarakat Tianmen. Utusan kiri Tianmen terbunuh, sejumlah besar elit terbunuh, orang tuamu kehilangan kepercayaan, jadi mereka terbunuh. Mata Ji Fei membelalak dan dia terkejut lagi. Pesan-pesan ini menjadi lebih kompleks jika Anda semakin sering mendengarkannya. Lalu mengapa anggota keluarga Zhou Anda yang terakhir mengambil tindakan? Karena keluarga Zhou sendiri adalah bawahan orang Hongmen dan melayani orang Hongmen. Orang Hongmen membela musuh dari luar negeri. Urusan internal diselesaikan oleh keluarga seperti keluarga Zhou. Mendesis, Ji Fei menarik napas. Terlepas dari apakah apa yang dikatakan Zhou Fenghua 100% benar, penjelasan ini adalah yang paling masuk akal saat ini. Lalu kenapa kamu sendiri yang membunuh orang tuaku? Mendengus, Ji Fei. Kamu bodoh sekali. Bagaimana aku bisa begitu kejam membunuh ayahmu? Aku hanya akan melindunginya, oke? Zhou Fenghua tiba-tiba menjadi bersemangat, melindungi. Jika Qing Chang dan aku tidak diatur untuk membunuh orang tuamu, anggota keluarga Zhou yang lain akan membiarkan mereka mati secara tragis. Zhou Fenghua berkata dengan marah. Kamu berbohong? Ji Fei menatap mata Zhou Fenghua dan berkata. Dia melihat kerumitan di mata Zhou Fenghua. Aku hanya tidak menyangka. Zhou Fenghua langsung mengangguk dan mengakui. Aku berbohong. Perubahan mendadak Zhou Fenghua membuat Ji Fei bingung. Saya membuat kesepakatan dengan Qing Chang, tapi tidak berhasil. Kenapa begitu? Bersambung,